bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.
Nah, kalau kalian dapat, di sini kita tempel di kelas 7B ya, supaya terlihat oleh semuanya. Dapat kali? Kalau udah dapat kali, kemudian dari ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul bersama dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Eva, CGP angkatan 9. Untuk mempersingkat waktu, acara yang akan kita laksanakan hari ini adalah yang pertama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang kedua adalah pemaparan materi diseminasi oleh Ibu Eva, yang ketiga tanya jawab, yang keempat tutup. Untuk mempersingkat waktu, acara yang pertama saya persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Asminul Hadi, SPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita dapat hadir dalam rangka aksi nyata yang akan dilaksanakan oleh salah seorang calon guru penggerak SMP Negeri 3 Banjarnegara. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu peserta diseminasi yang alhamdulillah bisa hadir saat ini untuk menerima informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Eva Siti Aminah SPD, salah seorang CGP angkatan ke-9 dari SMP Negeri 3 Banjarnegara. Kalau lihat kata diseminasi itu adalah penyampaian informasi kepada sekelompok orang ataupun seseorang yang tujuannya memberikan informasi yang akhirnya bisa memahami dan mampu melaksanakan hasil dari informasi tersebut. Ini adalah hal yang sangat baik, hal yang sangat positif, salah satunya untuk warga SMP Negeri 3 Banjarnegara. Secara pribadi dan juga secara kedinasan, Bapak sangat bangga. Alhamdulillah kita mempunyai salah seorang CGP di angkatan 9. Walaupun sebelumnya dari SMP kita sudah mencetak kurang lebih 2 yang sudah selesai, 1 orang di angkatan 8 ya, dan sekarang di angkatan 9 alhamdulillah Bu Eva sedang berproses. Ini sebuah kebanggaan khususnya bagi Bapak selaku kepala SMP di sini. Ini sebuah prestasi, juga sebuah upaya untuk bagaimana meningkatkan kualitas dan pembelajaran kita di SMP 3 Banjarnegara ini, khususnya di dalam memberikan pelayanan kepada siswa. Di samping itu juga ada sebuah harapan lagi
dengan munculnya beberapa CGP khususnya di sini Bu Eva, bisa guru yang lain itu bisa tergerak, kemudian akhirnya bisa bergerak, ya gitu ya, kemudian akhirnya bisa menggerakkan. Artinya kalau angkatan 9 Bu Eva ini selesai, sebuah harapan lagi di angkatan 10, di angkatan 11 akan muncul guru-guru yang lain untuk menjadi guru penggerak. Dan ketika itu terjadi, secara pribadi ini sebuah kebanggaan dan pasti dampak positif yang akan dihasilkan di dalam pembelajaran, khususnya memberikan pelayanan terhadap peserta didik, akan jauh lebih baik. Dan juga harapan yang lainnya, mudah-mudahan informasi ataupun ilmu yang akan disampaikan oleh CGP kita Bu Eva khususnya bisa kita serap dan utama bisa kita laksanakan khususnya di SMP Negeri 3 Pancatan. Rupanya sekian sambutan yang disampaikan, mudah-mudahan Bu Eva khususnya bisa menyelesaikan tugasnya di angkatan 9 ini sampai pada kata lulus dan C-nya hilang menjadi guru penggerak. Demikian saja, mohon maaf jika ada kata yang salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dan memotivasi pada kita semua. Untuk acara selanjutnya, dipersilakan pada Ibu Kepa untuk melaksanakan diseminasi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka acara ini atas sambutannya, motivasinya. Terima kasih Bapak. Juga kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Pancatengah yang saya hormati juga telah hadir di acara diseminasi aksi nyata budaya positif ini. Untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan kepada penerapan budaya positif dari CGP Angkatan 9 SMP Negeri 3 Pancatengah. Nah, sebelumnya ini ada kata-kata pemantik ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Dan yang ketiga yaitu memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah ini setuju atau tidak? Nah, kalau misalkan setuju, apa alasannya? Kalau misalkan tidak setuju, apa alasannya? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menjawab dari pertanyaan pemantik ini. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, dengan pernyataan hukuman, apakah dapat mendisiplinkan anak? Menurut saya tidak semua hukuman bisa atau dapat mendisiplinkan anak, karena kadang dengan hukuman anak bisa ngedrop, justru anak bisa down, atau anak justru malah merasa dirinya terkucil gitu. Atau kadang takut dengan guru yang memberi hukuman tersebut, sehingga anak merasa bahwa dirinya sangat bersalah atau merasa dirinya terkucil. Yang pertama itu, walaupun
sebagian. Hukuman yang seperti apa? Menginjak pernyataan yang kedua bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah juga dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Dalam hal ini mungkin tergantung kondisi. Kita akan melihat kondisi anak itu yang pertama dalam posisi seperti apa, di situasi seperti apa, keberadaan anak saat itu. Misal, saya sebagai guru mapel IPA, artinya ketika saya memberikan, walaupun saya terpaksa harus memberikan hukuman, mungkin disesuaikan dengan tujuan dan harapan saya anak lebih disiplin, anak menyadari akan kesalahannya, ya, sehingga apa yang saya berikan sesuai dengan materi yang saya sedang pelajari. Salah satu contoh, misal saat ini saya sedang mempelajari bagaimana listrik statis ada dan terlihat dalam sebuah benda. Nah, anak tersebut bisa memperlihatkan dengan pengetahuannya, dengan menggali dari pengalamannya, membuktikan dan membawa alat peraga. Silahkan buktikan seperti apa listrik statis ada dalam benda tersebut, sehingga dia merasa ternyata saya bisa. Dengan saya sampaikan kamu bawa apa, alat-alat seperti apa yang harus kamu, silakan kamu praktekkan dan mempromosikan atau memperlihatkannya kepada yang lain. Itu berupa hukuman, seolah awalnya memaksa, tapi dia bisa gitu. Alhamdulillah Bu, ternyata saya bisa. Dan itu yang saya harapkan terhadap anak tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah memberi penghargaan kepada anak meningkatkan motivasi belajar anak? Kadang saya memberi penghargaan justru anak menjadi angkuh atau sombong. Artinya tidak selamanya penghargaan diberikan kepada anak itu motivasi anak itu meningkat. Justru saya yang paling. Nah, akhirnya di sisi lain anak menjadi terhadap teman yang lainnya sombong, sayalah yang paling bisa. Padahal kadang dalam gitu kan pelajarannya tidak ada yang lebih. Tapi penghargaan seperti apa yang harus disampaikan kepada anak tersebut sehingga bisa memotivasi. Artinya tidak semua penghargaan yang diberikan kepada anak bisa meningkatkan, memberikan peningkatan kepada dia semakin meningkat dalam belajar. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eti. Mungkin dari Bapak Ibu guru lainnya ada yang mau menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh ya untuk pertanyaan selanjutnya di random magic theory ya, yang sudah disampaikan. Untuk menanggapi yang pertama, untuk memberikan penghargaan, itu kita bisa memberikan penghargaan itu bukan hanya kepada anak yang memang dia mampu melakukannya, tetapi salah satu bentuk penghargaan itu memang salah satunya untuk memberi motivasi ataupun semangat kepada anak-anak, baik yang jadi sebenarnya baik dia yang memang memiliki potensi yang tinggi ataupun anak-anak yang memang dia berada di posisi yang rendah gitu ya. Karena salah satu penghargaan itu tidak hanya bentuk suatu yang hadiah dan sebagainya, tapi pujian itu bisa memberikan satu penghargaan pengalaman yang besar buat anak tersebut. Bukan hanya anak yang dia pintar, tetapi justru pujian itu atau motivasi penghargaan itu dibutuhkan untuk anak yang lemah gitu ya, lemah gitu. Nah itu mungkin bentuk penghargaan yang diberikan kepada anak itu sangat penting. Bukan jadi catatannya bukan hanya anak yang tidak mampu, tetapi yang tidak mampu pun kita harus memberikan penghargaan. Yang kedua itu memberi hukuman dengan hal yang positif seperti membaca. Itu justru penting karena hukuman itu salah satu bentuk pemberitahuan bahwa perilaku yang anak itu lakukan itu bisa salah atau benar. Jadi kita bisa memberikan istilahnya bukan hukuman atau ya
apa ya, peringatan gitu ya, kata halusnya sanksi teguran gitu ya. Kalau hukuman lebih tinggi untuk pembunuh dan lain sebagainya, mungkin itu ya yang pembeda antara hukuman untuk anak dan yang memang yang harus lebih di pendisiplinan yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk hukuman itu sendiri untuk di poin 2 itu bisa benar sekali seperti yang Ibu Eti sampaikan bahwa kita bisa melakukan itu dengan tindakan yang sesuai dengan apa yang seharusnya untuk anak tersebut gitu. Contoh misalkan kesiangan ya tidak harus dia diberi hukuman yang berat, dikata-katain dengan kata-kata yang kasar, kamu ini itu, kamu ini begini gitu ya. Tetapi kita berusaha untuk mendekatkan kepada anak bahwa apa yang dia lakukan itu memang salah, keluar dari kedisiplinan dan aturan sekolah. Kemudian untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak seperti yang tadi saya jelaskan bahwa penting itu dilakukan karena perilaku anak itu kita harus bisa memberitahukan kepada anak bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Salah satunya mungkin dengan hukuman yang bagaimana, hukuman yang memang bisa diterima oleh anak itu sendiri dan bisa menyadari dengan dirinya sendiri bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dina yang telah memberikan tanggapannya tentang budaya positif atau pertanyaan pemantik ini. Ya betul ya, untuk hukuman dapat didefinisikan tadi seperti halnya yang dikatakan oleh Ibu Eti. Hukuman itu perlu ya, mungkin tergantung hukuman yang diberikannya ya. Kemudian pemberian hukuman dalam hal positif seperti membersihkan halaman sekolah, kemudian membaca, apakah itu termasuk hukuman tadi? Nah, itu juga tergantung pada yang menerima si anaknya ya. Ketika misalkan si anak itu disuruh membersihkan halaman sekolah, kemudian anak itu menerima dan mempelajari, oh misalkan dengan membersihkan halaman sekolah saya itu disiplin dalam kebersihan misalkan ya. Kalau misalkan anaknya tidak menerima, itu diibaratkan berpikirnya oh ini adalah suatu hukuman ya, siksaan mungkin seperti itu. Kemudian memberikan penghargaan ya, tadi yang dikatakan oleh Ibu Dina dan Ibu Eti, memberikan penghargaan itu menjadi anak itu menjadi tinggi hati ya. Jadi ada sisi negatif dan positifnya ya. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat dari slide selanjutnya. Mungkin itu ya untuk pertanyaan pemantik. Kita lanjut pada konsep budaya positif. Nah, untuk konsep budaya positif terdiri dari perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Mungkin ini yang akan kita bahas ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin Bapak Ibu tahu ya, profil pelajar Pancasila itu terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong, kreatif, kemudian bernalar kritis. Yang terakhir adalah mandiri. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya disiplin positif. Nah,
Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, ya, seperti tadi hukuman, ya, hukuman kita misalkan datang terlambat dihukum. Nah, itu termasuknya pada ketidaknyamanan, ya, dihukum karena terlambat kan anak itu akan tidak nyaman, ya, mungkin bisa dilakukan dengan hal yang positif lainnya. Kemudian menurut Diana Gosen yang mengatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin yang artinya belajar, kemudian yang artinya murid. Untuk menjadi seorang murid harus paham betul atas mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang dibangun adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau bahas tentang motivasi intrinsik itu yang berasal dari dalam, ya, dari dalam. Kemudian ekstrinsik itu berasal dari luar, ya. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dalam disiplin itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada hukuman, sistem tidak akan berjalan kalau murid tidak takut, ya. Kemudian anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika ada kesalahan, anak itu akan menyembunyikan kesalahannya. Jadi istilahnya udah jujur, ya. Kemudian mendorong menyalahkan diri. Kemudian dibuat oleh guru mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Untuk konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dengan guru. Kemudian mendorong kepatuhan anak, belajar tata aturan. Kemudian anak belajar tata aturan, kemudian dibuat oleh guru dan murid mencoba mengontrol anak dan penguatan positif. Jadi anak itu kalau misalkan konsekuensi itu menguatkan, mencoba mengontrol anak, menguatkan ke hal-hal yang positif. Kemudian restitusi. Restitusi itu berhubungannya dengan kasus, ya, kasus anak. Murid belajar bertanggung jawab. Jadi ketika misalkan si anak itu memiliki suatu masalah, jadi anak harus bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian mendorong disiplin positif. Anak belajar memecahkan masalah. Apa yang harus diselesaikan dari masalah tersebut, ya? Apa jalan keluarnya? Dibuat oleh siswa. Jadi ketika misalkan ada masalah diselesaikan oleh siswa, kemudian apa yang harus diperbaikinya, ya, itu dalam restitusi. Kemudian apa pemahaman bahwa dirinya sendiri dalam pemegang kendali kontrol, ya, itu perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, tindakan guru. Ini ada kata-kata tindakan guru. Menurut Bapak Ibu, ini termasuknya hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Nah, menurut Bapak Ibu, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, konsekuensi, konsekuensi atau hukuman? Ya. Ya. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket.
berakhir pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta berjalan kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, ya. Nah, kita lihat greng. Ya, ini adalah jawabannya ya. Ada konsekuensi hukuman, dan hukuman. Kalau berhubungan dengan fisik itu termasuknya ke hukuman ya. Cenderung ke hukuman. Kemudian yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk menjadi orang yang memiliki keinginan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Nah, kalau motivasi itu mendapatkan imbalan, berarti bagaimana pada imbasnya ya? Kalau misalkan penghargaan kepada anak, ketika misalkan di sekolah memberi penghargaan misalkan permen, berarti si anaknya cenderung ketika misalkan belajar menemukan permen. Nah, seperti itu tidak ada pada dirinya ya, terdorong oleh dirinya. Mungkin seperti itu untuk motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, seperti yang tadi bilang ya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid yang mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka memilih tidak akan melakukannya. Jadi seperti yang tadi bilang ya, ketika ada penghargaan itu sebetulnya tidak meningkatkan motivasi anak belajar ya. Jadi anak belajar kalau misalkan ada penghargaan, menemukan penghargaan anak tidak ada pada dalam dirinya. Itu. Nah, menurut Alfi juga mewawancarai ASCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi adanya penghargaan itu menghancurkan motivasi potensi siswa ya, menghancurkan potensi sehingga kita itu akan menentukan. Jadi penghargaan itu tidak hanya berupa barang ya, tidak hanya berupa uang atau dan lain sebagainya. Bisa kepada anak misalkan dengan pujian, dengan motivasi mungkin ya. Jadi si anak itu tidak memutuskan menghancurkan potensi si anak. Jadi itu tidak menunggu imbalan, tidak menunggu hadiah dari siapapun. Jadi dengan adanya keikhlasan ya, dengan pujian-pujian seperti itu, dengan motivasi, mungkin anak lebih termotivasi dan potensinya akan lebih meningkat. Selanjutnya penghargaan efektif juga jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek ya. Jadi kalau tadi penghargaan juga sesaat ya Bu, ketika misalkan dikasih penghargaan pembelajaran IPA misalkan, hanya di IPA saja, di pelajaran lain misalkan tidak ada di IPA, ada penghargaan, mungkin seperti itu. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan terganggu
motivasi dari dalam. Penghargaan hukuman mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya ranking, kemudian mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum, ya. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Ada juga rasa kasih sayang, ya, rasa diterima dalam kebutuhan manusia. Kemudian kebebasan, ada juga kesenangan dan penguasaan. Nah, rasa kasih sayang, misalkan sandang ingin mendapatkan perhatian, ingin diperhatikan, ya. Yang selanjutnya kebebasan, banyak bergerak, berarti kita bebas, ya. Kesenangan, suka bermain, ketika pembelajaran misalkan beraktivitas banyak yang aktif siswanya. Kemudian penguasaan atas kemampuan siswa itu harus diutamakan. Kemudian pangan, suka bekerja sama, ya, rasa kasih sayang, suka bekerja sama, menyukai hal-hal baru, ya, kebebasan juga, mengikuti apa yang mereka lakukan, ya, itu kesenangan. Kemudian penguasaan, membuat pencapaian. Yang terakhir papan, yang terakhir itu adalah papan. Rasa kasih sayang, semangat belajar karena suka pada gurunya. Nah, yang ini misalkan Abimah resep, kalau misalkan saya mah suka pada guru bahasa Indonesia misalkan, yang lainnya tidak. Nah, itu nggak boleh, ya. Kebebasan, suka membaca, mencoba-coba. Kemudian kesenangan, suka bergurau. Penguasaan, memiliki rasa harga diri. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Nah, contoh kasus kebutuhan dasar manusia itu adalah, salah satu contohnya adalah Ibu Ambar, guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluh. Doni yang sering kali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda akan lakukan? Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Menurut Bapak Ibu guru bagaimana? Nah, mungkin dipangkat oleh mangga. Mungkin menurut saya dipanggil dulu siswanya, si Doninya, ditanyai apa alasannya, Ya. mengapa dia berbuat seperti itu pada temannya. Setelah itu baru diberikan semacam mengingatkan dia bahwa perilakunya itu tidak baik dan memberikan ke teman-temannya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Siti. Ya, tadi mungkin Dondonya itu dipanggil terlebih dahulu, ya. Kemudian apa? Diberi arahan, ya, diberi arahan, diberi motivasi supaya tidak melakukan hal tersebut. Nah, kata-kata ini, Ibu guru bilang aku tidak boleh
kesenangan, kebebasan, dan kebebasan. Oke. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Perhatian? Ya. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru saja. Nah, termasuk pada kebutuhan apa? Kebebasan? Kebebasan bermain. Kebebasan. Oke. Aku sebel. Gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Itu termasuk pada kebutuhan apa? Kebebasan atau kasih sayang, penguasaan. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, ini adalah kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan ya. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru saja, berarti itu adalah kebebasan ya. Untuk anak sebal itu adalah penguasaan ya. Penguasaan. Nah, kalimat yang selanjutnya. Posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama ada posisi kontrol penghukum. Yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Kemudian ada teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima itu adalah manajer. Nah, Bapak Ibu termasuk kepada nomor yang berapa? Kalau saya ya termasuk pada Teman. Pemantau. Ya. Iya. Nah, untuk posisi penghukum itu menghardik, menunjuk, menyindir. Ya, Bapak Ibu suka seperti itu. Iya, ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam, ya, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kamu sudah mengecewakan Bapak dan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong, tidak jujur, ya. Nah, itu kata-kata ketika misalkan rasa bersalah, ya. Kemudian yang ketiga teman. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya. Lakukan untuk Bapak Ibu, ya sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Anak akan ketergantungan. Jadi posisi teman itu ada merugikan, ada menguntungkan juga Ibu. Kalau misalkan ruginya itu negatifnya kita ya si anak itu akan cenderung ketergantungan kepada guru atau kepada kita. Kalau misalkan kita juga memang harus berteman dengan murid itu ya supaya tahu latar belakangnya seperti apa. Yang keempat, pemantau. Untuk pemantau, menghitung dan mengukur. Perkataannya, apa peraturannya? Apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah terjadi sekarang? Nah, menyesuaikan bila diawasi, yaitu pada pemantau. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya. Apa yang kamu yakini?
Misalkan lagi kalau kamu meyakinkan, maukah kamu memperbaikinya? Kemudian menguatkan watak atau karakter. Jadi ini kalau dalam posisi manajer itu semuanya diputuskan oleh siswa. Ya, ketika misalkan apa yang kamu yakini, apa yang kamu langgar. Nah, berarti kan siswa sudah mengetahuinya yang dilanggarnya atau yang diyakininya. Jadi dalam posisi kontrol guru itu yang harus kita terapkan itu yang posisi nomor berapa? Nomor 5. Ya, betul, posisi manajer. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan seperti manajer? Iya, alhamdulillah ya. Sebagian. Oh iya, betul. Nah, di sini ada pernyataan atau kalimat, saya kecewa dengan kamu. Merasa bersalah. Ya. Merasa bersalah. Tidak bisa banget jadi graduate kamu Ya. Saya kecewa dengan kamu. Bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Memantau. Ayolah, lakukan demi saya. Pernah. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oh, ya. Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Rasa bersalah. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikannya tugas ini. Pemberi Kamu tidak akan mendapatkan bintang. Iya. Pemantau. Oke. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Oke, kita lihat. Ini ya jawabannya. Ada yang benar? Benar semua? Oke. Hebat berarti ya. Sudah menguasai keyakinan kelas. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa keyakinan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga sekolah atau kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya. Semua warga kelas atau sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatannya. Kemudian keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, nanti di akhir pembelajaran kita akan melakukan atau membuat keyakinan kelas yang berbentuk kata-kata positif, ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, ciri-cirinya restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun, ya, menuntun untuk melihat keadaan dirinya.
fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Jadi semuanya dikembalikan kepada anak-anak yang memutuskan. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama ada penstabilan, menstabilkan identitas. Jadi kita itu menanyakan seperti orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal tersebut. Nah, itu adalah termasuk pada menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Katanya kalau misalkan kata-katanya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Misalkan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan atau yang kamu lakukan? Itu pada validasi tindakan. Yang terakhir, meyakinkan, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Ya, karena kan di kelas itu pasti memiliki keyakinan kelas ya Bu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, kalau misalkan dalam keyakinan itu tiap kelas pasti memiliki keyakinan. Kemudian pada restitusi ini, misalkan anak melanggarnya itu tidak tepat waktu misalkan. Nah, itu pada posisi menanyakan keyakinan. Khususnya Sandra tidak terima kalau pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya ketika pembelajaran. Terdengar Ibu? Nah, ini adalah kasus yang saya lakukan dengan anak-anak, ya. Menanyakan keyakinan, kegaduhan ya. Jadi Sandra itu melakukan kegaduhan di kelas sehingga mengganggu proses pembelajaran. Saya akan melakukan keyakinan kelas ya, yang seperti yang saya tadi bilang, yaitu Bapak Ibu membuat keyakinan kelas berdasarkan kata-kata positif ya. Contohnya seperti tadi, datang tepat waktu, kemudian selalu memakai seragam sesuai jadwalnya, misalkan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu tulis di sini, kemudian tempel di bagian keyakinan kelas ya. Dan yang satunya lagi Ibu Bapak tulis itu refleksi dari
Kalau sudah boleh langsung ditempel sesuai dengan tadi keyakinan dan refleksi. Kita bacakan keyakinan kelas ya. Yang pertama dari Ibu Rian, yaitu datang tepat waktu. Kemudian dari siapa ini, nggak ada namanya? Ya. Menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan siapapun. Ya, kemudian keyakinan kelas aktif di kelas dalam pembelajaran, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, mandiri dalam belajar, kemudian berpakaian sesuai aturan dan rapi, kemudian saling menghargai antar teman, hadir di kelas 15 menit sebelum bel, berpakaian sesuai aturan, menggunakan bahasa yang santun, membaca dan berdoa sebelum belajar. Saya akan selalu mengerjakan tugas sekolah, kemudian mentaati tata tertib dengan konsisten, kemudian saling menghargai dan menjaga kekompakan akan kelas, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Ya, nah ini adalah keyakinan yang telah kita buat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sebagai penutup di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar pendidikan profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, standar nasional pendidikan. Mungkin saya pribadi itu mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah yang telah hadir mengikuti diseminasi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan penerapan disiplin ini kita akan lakukan ya, diterapkan di sekolah kita. Mungkin itu saja ya. Oh ya, tanya jawab ya belum? Mungkin ada yang mau ditanyakan atau tanggapan dari presentasi saya mungkin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mungkin saya menanggapi, alhamdulillah dari beberapa CGP gitu ya Pak, berjalannya diseminasi ini walaupun sedikit banyak mungkin tidak menentu terhadap masing-masing guru, yang pasti membuat saya menjadi pencerahan gitu Pak. Adanya penyegaran, adanya pencerahan ketika kita sudah memadam, muncul lagi gitu, segar lagi, atau kita mau tidak mau, saya jujur, saya yakini bahwa ini merupakan motivasi bagi kami guru-guru yang ada gitu ya, dan mudah-mudahan penerapan dan aplikasinya ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif, terutama maksudnya bagi anak-anak kita yang ada. Ya, itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eti. Ditutup mungkin ya atas tanggapannya dari Ibu Eti. Sekali lagi saya terima kasih kepada
Terima kasih kepada Ibu Eva Sejarah SPD yang telah memaparkan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya di sekolah kita dan kita dapat lebih baik lagi sebagai guru, terutama kita sebagai guru yang manajerial, sebagai manajer, dan kita melaksanakan apa yang seharusnya kita laksanakan sebagai pendidik. Terima kasih kepada Ibu Eva dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilpa Nur Fadila dari SMP 3 Pancat Tengah kelas 7B. Saya dan teman-teman kelas 7B bersama Ibu Eva telah membuat keyakinan kelas. Saya sangat senang sekali karena semua siswa diberikan kesempatan untuk berpendapat dan mengemukakan idenya dalam menciptakan suasana pembelajaran aman, nyaman, dan bahagia. Setelah adanya keyakinan kelas, suasana pembelajaran jadi sangat berbeda. Sekarang pembelajaran jadi lebih menyenangkan, bahagia, dan tentunya lebih bersemangat. Terima kasih Ibu telah membangkitkan semangat kami. Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Sukaisi dari SMP Negeri 3 Pancat Tengah. Saya memegang mata pelajaran IPA. Sebagai guru yang menanggapi kegiatan diseminasi budaya positif dari CGP Angkatan 9, Ibu Siti Amanah, saya berterima kasih atas kegiatan tersebut karena pada dasarnya dengan adanya diseminasi tersebut, kami guru-guru yang ada di SMP 3 Pancat Tengah ini merasa termotivasi dan merasa diberi penyemangat gitu. Dengan adanya hal tersebut sehingga kami merasakan penyegaran atau merasakan hal yang baru. Walaupun itu sebenarnya kewajiban daripada kami sebagai guru terhadap perilaku yang dihadapi anak selama ini, tapi walaupun demikian kami merasa hal itu dikembalikan lagi kepada hal-hal yang baru, sehingga kami merasa lebih bersemangat, lebih berantusias, dan insya Allah kami akan menerapkan apa yang Bu Eva Siti Amanah ini sampaikan kepada kami, sehingga kami merasa insya Allah sekolah kami dan anak-anak kami akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.